Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pondok Satu, rekan-rekan guru dari Madrasah 1 dan dari Pondok Satu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini kita ada kegiatan yaitu akan menyaksikan presentasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Prasiswo dalam kegiatan guru penggerak, Pak. Guru penggerak yang di Bapak Prasiswo. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Harapan kami Bapak Ibu guru bisa mendengarkan dan apa yang disampaikan Bapak Prasiswo nanti dan mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa paling tidak mempraktekkan atau apa istilahnya ya, mungkin meniru istilahnya seperti itu. Jadi paling tidak bisa bermanfaat di lembaga kita masing-masing, seperti itu tujuannya. Mungkin pengantar saya tidak terlalu banyak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Prasiswo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena selaku kepala sekolah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Daerah Pondok Satu dan Bapak Kepala Sekolah Daerah Sari. Nah, kemudian saya minta waktu dari Bapak Ibu. Ya, sebelum minta waktu Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah serangkaian dari kegiatan saya dalam mengikuti guru penggerak di angkatan 9. Di modul 1, khususnya modul 1 itu ada diseminasi budaya positif. Jadi di situ saya dikasih tugas untuk menyampaikan dan menerapkan budaya positif. Apa yang maksud budaya positif? Saya akan coba mempresentasikan di sini. Di sini ada definisi budaya positif. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu budaya positif itu ya bagaimana? Apakah yang tidak negatif seperti itu? Ya, jelas kalau budaya positif berarti tidak negatif. Nah, tapi ini saya akan menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Nah, di sini ada beberapa materi pemahaman tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori dan penghargaan restitusi dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Jadi memang ketika saya mengikuti guru penggerak itu kayak anggapan kita tuh guru benar seperti ini. Tapi setelah saya mengikuti baru 1 bulan ini, ternyata selama ini saya salah persepsi salah tentang saya sebagai guru. Kalau materi yang pertama, perubahan paradigma belajar.
kegiatan kepala tangan. Jadi kita paling harus. Coba misalnya Bapak Ibu memegang sesuatu, kemudian misalkan sesuatu yang berat itu Bapak Ibu coba. Kemudian coba temannya di samping mencoba meraih untuk membuka tangan Bapak Ibu. Jadi di situ nanti akan ada istilahnya seperti kegiatan itu apa yang akan terjadi. Jadi Anda dan teman Anda sobelah secara kertas atau apa benda ini yang bisa dibayangkan benda itu sangat berharga bagi Bapak Ibu dan teman-teman, sangat berat. Nah kemudian di sini mencoba suatu tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Satu, bisa membujuk, mengancam, menghardik, meraih, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi misalkan anak-anak kan meminta ke temannya sesuatu yang terbaru dengan beberapa alasan ini kan sering dilakukan anak di situ. Kita juga seperti itu kepada anak-anak agar anak-anak kita menurut kepada gurunya. Jadi itu istilahnya kegiatan kepala tangan. Jadi di sini nanti kita akan tahu apa sih maksud dari kegiatan kepala tangan ini untuk pembelajaran kita ke anak kita itu apa. Apa yang terjadi? Kadang ada yang memberikan, ada yang tidak memberikan, gitu kan? Ya inilah perubahan paradigma teori ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini itu intinya bisa memang murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol guru, atau memang dia berupaya untuk tidak bisa dikontrol guru. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ini sedang mengontrol perilaku murid. Jadi kepala tangan tadi ibaratkan ilusi mengontrol murid. Jadi kita murid itu dibiarkan dikontrol oleh guru. Ada yang tidak membiarkan dirinya itu dikontrol oleh guru. Jadi meskipun sudah dibujuk, dirayu, masih tetap melakukan misalkan suatu pelanggaran atau apa, masih tetap mereka lakukan. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid. Contohnya seperti dalam kepala tangan tadi. Jadi jika kita membuka, berarti kita membiarkan atau murid itu membiarkan guru itu mengontrol kita, jadi mengontrol muridnya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini belum tentu hal yang positif itu bermanfaat atau bagaimana. Jadi belum pasti ya di sini ya. Jangka waktu itu kemungkinan murid tersebut akan menyadari. Jadi di sini kita itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat di sini. Jadi skala untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritikan dan rasa bersalah. Jadi guru itu mengkritik. Jadi membuat kalimat yang seolah agar siswa itu merasa bersalah. Jadi dengan menyadari dirinya bersalah tanpa ada paksaan. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti ketika tadi di kepala tangan ada memaksa, menghardik. Agar seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini dari penemu Stephen R. Covey ini. Bila ini kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita tidak harus merubah siswa, tapi merubah diri kita sendiri. Jadi sebagai seorang guru, kita mindset kita ubah dulu sebelum kita merubah anak didik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini tidak ada istilah murid,
tapi diri kita sebagai pendidik di sini. Semuanya berarti berpusat di pendidik. Kemudian materi kedua tentang disiplin positif. Apakah makna disiplin? Ini sudah umum, ada banyak itu. Berasal dari bahasa Latin, makna asal dari kata berkomentasi dengan disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan secara konvensional untuk mendapatkan kepatuhan. Ini. Jadi yang sekarang di sini, budaya kita di sini. Jadi kita itu memaksa anak didik kita untuk patuh terhadap gurunya. Jadi kalau sudah patuh terhadap gurunya, bisa dibilang anak itu disiplin. Gitu kan. Jadi ini nanti akan kita bahas di dalamnya. Jadi kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi disiplinnya karena terpaksa. Nah, inilah disiplin positif. Teorinya banyak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan maka disiplinnya di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dunia. Dia semua berlaku ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Dan nilai kebajikan universal bisa dijadikan keyakinan kelas nantinya. Dia di sini ada model berpikir. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas 5 posisi kontrol. Bagaimana guru itu memiliki 5 posisi kontrol ini. Nanti kita akan bisa mengerti posisi kita selama ini di mana. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, nanti kita tahu sendiri, nilai sendiri bahwa guru itu posisinya di mana. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini juga berpengaruh untuk bertahan hidup, penguasaan, kesehatan, dalam menerima, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi di situ? Nah, nanti dibahas di belakang. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi gambar sedikit segitiga restitusi adalah upaya untuk misalkan ada suatu permasalahan atau kasus di lembaga terhadap anak didik. Jadi guru itu harusnya memakai metode segitiga restitusi. Jadi nanti akan tahu apa sih dari ketiganya ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sudah universal itu berarti kan sifatnya umum. Nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia dan ini dicapai setiap ini. Jadi ini sudah ada. Profil B sekarang sudah ada di profil bangsa Pancasila. Beriman, takwa itu mandiri, monolitis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif. Kan sudah biasa menggunakan profil bangsa Pancasila. Selanjutnya materi ketiga, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi inilah teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternal. Nah, di sini yang masuk ke motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi melakukannya dengan kesadaran diri, bukan karena hadiah, karena ketidaknyamanan, karena atau dibutuhkan. Ternyata ini yang dimaksud dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi baru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini guru hanya sebagai pendamping. Jadi hanya memberikan pertanyaan. Bagaimana ketika siswa di situ punya masalah, guru tidak langsung berkata, kamu harus seperti ini, langsung memberikan solusi, tidak. Tapi bagaimana guru itu membimbing siswa itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian ini yang dimaksud dengan identitas gagal, identitas sukses. Ini karena dengan hukuman akhirnya identitas gagal timbullah negatif semua. Nah, identitas sukses dari sini ada konsekuensi ke restitusi. Jadi, sesuatu yang harus terjadi restitusinya merupakan pilihan. Jadi dari kegiatan sudah terjadi, kan apa pilihannya? Solusinya apa? Ya. Sebelum ini untuk kita bersama teman-teman, menurut saya restitusi itu bukan hanya bentuknya guru itu perlu restitusi. Betul memang. Guru sesama guru atau dari pimpinan. Pimpinan juga perlu berarti kalau memang itu dibutuhkan. Ya, jadi memang awalnya memang semua berbeda kepada siswa itu, tapi ya semuanya bisa dipakai di restitusi sesama teman sejawat atau antara pimpinan dengan bawahannya. Itu memang akan istilahnya lebih memanusiakan manusia. Jadi tidak menganggap bawahan itu sebagai anak buah tapi sebagai partner. Dia sering disampaikan waktu pada teman-teman saya. Dia bukan pimpinan tapi partner kerja di lembaga. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ada canggungan. Ya kita beberapa contoh kegiatan yang mana hukuman, mana konsekuensi, mana yang masuk restitusi. Nah sekarang 9 ciri-ciri restitusi. Ini hanya 9 saja. Tidak banyak-banyak. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi di sini dia tidak menebus kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahannya. Sehingga di kemudian hari dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Memperbaiki hubungan. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Jadi dari misalkan antara pertengkaran antara anak didik, itu nanti akan untuk memperbaiki hubungan. Jadi tujuan dari restitusi tawaran bukan paksa. Seperti tadi, jadi guru itu hanya memberikan pertanyaan nanti untuk anak itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi hanya menawarkan, tidak memaksa. Itu restitusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Maksudnya kebutuhan dasar di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi apa? Kenapa? Misalnya di sini salah satu contoh anak tidak mengerjakan. Jadi guru tidak merasa kenapa tidak mengerjakan PR langsung untuk itu. Tapi kita harus selami dulu. Kenapa sampai dia tidak mengerjakan PR? Jadi kita tidak langsung serta-merta langsung menghukum anak. Jadi mungkin kenapa dia tidak mengerjakan PR itu kan ada alasannya. Nah, kita harus mencari dulu di sini kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Nah, sepeda seperti itu. Nah, dasarnya apa? Kesenangan di situ kan. Karena dasar tindakannya kesenangan. Nah, kalau itu lagi, di sini nanti tugas guru untuk merestitusi anak. Jadi bukan menghukum. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu introspeksi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini tidak ada hubungan di situ. Hanya pembentukan karakternya bagaimana. Restitusi fokus pada solusi.
Jadi bukan pada hukuman, tapi pada solusi. Jadi ketika terjadi permasalahan, langsung fokus solusinya apa. Bukan saling dari siapa yang salah, kenapa kok salah, dari mana asalnya, tapi solusinya apa. Langsung mencari solusi. Bukan mencari sebab permasalahannya kenapa, tapi solusinya apa. Jadi itu belajar restitusi. Nah, sekarang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Biasanya kalau anak yang salah ditunjukkan sama temannya dari dibalas, ya seperti itu. Nah, jadi tugasnya di situ mengembalikan ke kelompok. Jadi meskipun anak itu sudah berbuat salah, ya tetap harus dikembali ke kelompok. Bagaimana siswa yang baik bisa menganggap kesalahan itu hal yang wajar. Kalau materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Tadi di luar sudah sedikit diperhatikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia, ada survival, living, power, fun, hidup. Jadi setiap tindakan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka berbuat salah, berbuat baik itu pasti ada dasarnya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Kenapa anak itu sampai malam itu? Pasti ada alasan, ada sebabnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mereka melakukannya itu akhirnya bisa karena kebutuhan untuk bertahan hidup, begitu. Kemudian cinta dan kasih sayang, ya. Kemudian kebebasan, kemudian ada fun, kesenangan, sepedahan, ya. Ini ya. Karena sepedahan kok, untuk kesenangan, sambilnya familiar, dan kekuasaan. Jadi ingin diakui temannya ini loh saya, ini kan sebuah kekuasaan. Karena sudah dasarnya apa? Karena nakal temannya. Karena dia tidak harus merestitusi anak dan juga melihat dari kelima kebutuhan dasar itu kenapa anak itu nakal, karena apa? Sekarang kebutuhan bertahan hidup. Ini contohnya sudah tadi ya. Apabila di sekolah ketika jam istirahat, siswa membeli makanan karena dia merasa lapar. Rasa lapar yang dia miliki menumbuhkan keinginannya untuk membeli makanan. Hal ini merupakan contoh kebutuhan siswa untuk bertahan hidup. Jadi karena belum waktunya istirahat, lapar, kapan istirahat? Itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang. Ini, jadi kasih misalkan karena di rumah mungkin itu kurang kasihan orang tua, karena kan mencuri perhatian untuk mendapatkan kasih sayang dari guru di sekolah. Entah itu mungkin nakal ke temannya atau selalu perhatikan guru, itu kan kita harus menjalani. Yang penguasaan, tadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi karena selalu ingin menjadi pemimpin. Diwadani, makanya jadi ya, jadi seperti ini. Karena dia ingin menjadi penguasa, jadi ketua. Selanjutnya tentang kebebasan merdeka, intinya bebas. Jadi ini anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan kebebasan. Yang kesenangan, jadi karena kesenangan mereka suka bermain, itu kesenangan, dan suka mengurus barang, suka berburu, suka menuju dan suka memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah buruk, mereka masih terlihat. Sekarang yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol menurut Jane Person. Ini
Program di logistik yang berpusat pada murid. Jadi bukan lagi berpusat pada guru, tapi pada murid. Nah, inilah 5 posisi kontrol itu. Ada motivasi, dan ini guru berbuat. Posisi kontrolnya adalah masuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kalau penghukum, pembuat rasa bersalah itu masuk di identitas kakak atau dari luar. Kemudian identitas berhasil sukses atau dari luar, teman dan pemantau. Identitas berhasil sukses kontrol diri itu manajer. Jadi selama ini Bapak Ibu akan tahu posisi Bapak Ibu ada di posisi mana. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah jadi manajer. Jadi kalau sebagai penghukum, mengupdate, menunjuk, menyakiti, ini adalah seorang figur guru penghukum. Karena diri selalu pertama anak salah langsung dimarahi. Itu adalah penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kita. Jadi di sini ibu itu mengungkapkan kata-kata sekiranya anak itu merasa bersalah. Jadi tidak guru menyalahkan, tapi anak sendiri itu merasa kalau dia salah, tahu kalau dia salah. Dan kalau teman yang membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah kita tuh memposisikan diri sebagai teman dari anak didik. Dia menghitung dan mengukur itu memantau. Jadi selalu perhatikan anak didik. Dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan maksudnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi ini contoh-contoh dari kegiatan yang mana termasuk mendukung, mana yang termasuk membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nanti posisinya sekarang itu di mana, itu akan tahu. Oh, saya masih membuat rasa bersalah. Oh, saya hukum, itu tahu. Yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan. Ini ada pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira termasuk posisi 5 posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum ataukah pembuat rasa bersalah, teman atau manajer? Kira-kira masuk ke mana? Pembuat rasa. Berarti sudah paham. Sudah tahu dari posisinya nanti di mana. Sudah ketemu berarti. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Bersalah? Penghukum. Karena kamu tidak pernah benar. Salah. Yang namanya ini. Selanjutnya, ayolah datang ke ibu atau bapak sebagai teman. Masih paham kan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker tunjangan ini? Manajer. Manajer? Iya. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, teman? Iya, manajer. Karena di sini untuk menemukan solusi. Kamu selalu lihat paling terakhir. Masalah? Penghukum. Saya benar-benar. Jadi pernyataan kan tahu posisinya di mana kita, itu seperti apa, itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan. Nah, ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai, manajer, memperbaiki. Jadi semuanya punya saling berkaitan.
memang tidak bisa dipaksakan antara satu dan yang lain. Nanti kalau kamu tidak, saya akan masuk ini. Apa yang kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini masuk di nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi ketika apa yang kamu yakini itu masuk ke nilai-nilai. Bagaimana memperbaiki masalah ini masuk ke manajer untuk menemukan solusi dan memperbaikinya. Dan kalau peraturan biasa. Kalau kamu tidak, saya kasih masuk ke peraturannya, masuk dan konsekuensi terakhir. Kalau materi yang baik tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya? Kan ya sama sebetulnya. Kira-kira kenapa kok tidak peraturan saja? Kok harus diganti dengan keyakinan kelas? Kami ingin membantu dari saya sebagai peraturan yang saya terima ketika saya masih mengalami pembentukan tiga itu. Kalau peraturan itu hanya dibuat peraturan memperbaiki sekolah, tapi keyakinan kelas ini kita sepakat yang proses sekolah. Jadi ingat kalau peraturan itu adalah sekolah. Kalau kelas itu siswa di kelas masing-masing. Kalau peraturan sekolah itu kan satu sekolah sama ya. Kalau keyakinan kelas, setiap kelas pasti berbeda. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dan mengendari kendaraan roda dua? Ini kan termasuk apa? Peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1 kilometer? Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Kemungkinan jawabannya kalau keyakinannya nilai dibagikan ini besar yang bersifat. Ini kan kalau di sekolah tidak ada aturan seperti ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang sudah terjadi, kenapa kok tidak peraturan saja harus keyakinan? Karena keseringan peraturan ini dibuat untuk dilanggar, bukan dipatuhi. Keseringannya seperti itu ya, yang sering kita alami di peraturan itu. Kenapa seharusnya terus diganti ke keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sudah disepakati dulu oleh siswa di dalam kelas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, mereka sudah tahu apa konsekuensi yang akan mereka terima. Jadi tidak ada saling menyalahkan, karena keyakinan itu juga dibuat mereka sendiri. Bisa jadi di situ keyakinan kelas itu kan untuk anak-anak. Yang saya alami sebagai saya kemarin itu ada kesepakatan mengajar keyakinan mengajar di kelas itu perlu ditampilkan ditaruh di sebelahnya keyakinan kelas sehingga adil antara guru dengan siswa. Jadi tidak hanya keyakinan yang sebagai siswa, tapi juga ya. Jadi dari peraturan kelas keluar lebih luas menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan muncul lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif akan menjadi budaya yang positif. Jadi yang diharapkan dari adanya kurikulum merdeka sebenarnya dari sini. Jadi dari peraturan kelas dulu diperluas menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan terbentuk akan kita lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif diharapkan akan menjadi budaya yang positif. Jadi itulah harapannya seperti itu. Nah di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu tidak serinci dari peraturan. Kalau peraturan melanggar ini, hukumannya ini dan ini sudah jelas. Kalau keyakinan kelas kan berdasarkan keyakinan anak-anak, kemauan anak-anak. Keyakinan kelas berupa pernyataan ini. Jadi secara umum tidak rinci.
Kemudian pernyataan yang keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghindari kata-kata jangan, tidak. Jadi dari kata-kata yang seperti tidak jangan itu berubah menjadi kata yang positif. Yang sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak mulu-mulu. Jadi apa yang kita itu ya kita menggali dari kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas secara kegiatan curah pendapat. Jadi ini yang disampaikan Pak Tadi tadi. Jadi tidak hanya siswanya yang membuat, tapi juga gurunya yang membuat. Jadi nanti akan adil antara guru dan siswa. Jadi kalau gurunya melanggar ya harus ada konsekuensi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak keyakinan satu awal ajaran buat sudah tanpa ada revisi, ada peninjauan lagi 1 tahun atau mungkin 5 tahun tetap ini saja keyakinan kelas, tapi bisa ditinjau ulang. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau guru di sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah. Jadi semua warga sekolah mencatat semua masukan. Jadi semua masukan dari siswa dari guru itu dicatat. Kalau nanti akan dijadikan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas ya itu warga kelas. Dan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berjalan lagi di kelas, berjalan lagi di kelas. Jadi tidak ada kata jangan. Kalau jangan kan sudah melarang di sini. Tapi kan kalau berjalan lagi di kelas itu kan lebih istilahnya yang memang tidak boleh lari. Bicara kan dia tidak boleh lari. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat jika saya ada yang masih berupa peraturan. Jadi diupayakan nanti di dalam keyakinan kelas itu tidak ada peraturan, tapi sudah keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah. Jadi tadi yang disampaikan. Jadi selalu ditinjau, tidak membuat di awal tahun sampai 5 tahun depan tetap ya. Dan yang keenam, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyusunnya dengan mendatangani keyakinan sekolah. Itu semua guru, semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi dari sini nanti diupayakan akan muncul lingkungan yang positif dan akan menjadi contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu baca, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Di sini tidak ada kata-kata larangan atau tidak ada kata-kata negatif. Dan contoh yang untuk kelas 5, selalu bersikap positif. Positif kan universal kan umum. Jadi saya bagus, baik-baik. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa. Dan lagi, ya kelas 7 berapa? SMP. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan skala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Jadi kan tidak menunjukkan peraturan. Ini adalah kalimat positif. Dengan dari diagram kelas 7. Jadi ini sama sekali tidak ada kalimat-kalimat yang negatif atau kalimat
kesamaan. Contoh biaya kelas yang mungkin bisa di ATM. Jangan nyamping tidak ATP, karena kita harus menyesuaikan dengan lembaga masing-masing, siswa masing-masing. Selanjutnya materi yang terakhir segitiga restitusi. Jadi yang kalau menurut saya yang penting dari peran kita sebagai guru terhadap anak. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah kata-kata pemantik dari penerapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi tidak serta-merta anak membuat kesalahan itu langsung menguntungkan. Tapi kita ambil dulu anak kita untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena memang manusia itu banyak salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah berbuat salah. Jadi ya kita posisikan diri kita ketika ada siswa kita yang punya masalah atau mungkin membuat keramaian di kelas, tidak mengerjakan tugas, itu sejujurnya itu guru itu harus memposisikan diri dulu sini bahwa guru itu sebagai siswa itu jadi tidak boleh menghukum. Jadi guru memang tidak boleh menghukum siswa. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ketika anak punya masalah itu kita stabilkan dulu anaknya. Jadi jangan langsung kesannya dipanggil berarti sudah karena masalah. Tapi kita stabilkan dulu emosi anak itu. Jadi ini adalah contoh kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas anak yang membuat kesalahan. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas itu validasi. Validasi kebutuhan ini terkait dengan tingkat kebutuhan besar manusia. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love, and learning, fun, atau survival. Jadi pasti ada alasannya. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, ya kita harus tahu kenapa kok tidak mengerjakan kita. Misalkan karena mungkin tadi malam main game sampai pagi, jadi paginya kesiangan. Karena dia untuk kesenangan dia. Nah, sama aja dengan kesenangan itu. Jadi seperti jadi kata-kata yang bisa dipakai untuk validasi kebutuhan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu masih punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang ingin bagi kamu? Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Jadi kata-kata ini bisa sebagai pertanyaan pemantik untuk siswa yang mempunyai kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah. Jadi mereka itu nanti melanggar yang mana? Jadi bukan kita yang menentukan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Tapi kita tanya. Jadi untuk mengingatkan anak keyakinan yang sudah pernah mereka buat. Dari di sini. Jadi agar mereka paham kesalahan mereka di poin apa yang mereka lakukan. Apa nilai yang kita belajar di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang tadi kita sepakati? Kelas yang berikut seperti apa sih? Kamu jadi anak seperti apa? Apa yang membahasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi untuk mengingatkan kembali keyakinan masing dari dibuat. Nah sekarang yang adalah intervensi disabilitas. Apa sih? Intervensi ini bisa kembali ke tujuan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik?
sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Ini adalah kata-kata untuk mengembalikan penjagaan anak dalam hidup. Jadi bisa memakai beberapa pertanyaan seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk mengembalikan kondisi anak. Bila anak ketika melakukan kesalahan. Jadi dari itu nanti Bapak Ibu akan tahu. Tidak. Nah, terima kasih. Jadi dari tadi Bapak Ibu akan tahu posisi Bapak Ibu di mana. Di 5 posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu lalui. Maksud di mana sih saya ini sebagai 5 posisi kontrol? Apakah sebagai mendukung, pembuat merasa bersalah, seperti itu, apa sudah jadi manajer? Bapak Ibu sendiri akan bisa menilai dari Bapak Ibu. Jadi demikian presentasi tentang value dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nah, mungkin nanti saya akan sebarui untuk umpan balik kegiatan nanti. Mohon. Terima kasih. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke masuk di gugus tiga. Nah, maka dari itu saya ya merefleksi hasil kegiatan penggerak di siaran ini. Ya saya tangkap karena memori saya sudah nomor itu lain dengan tadi ini masih fresh gitu ya. Saya beberapa tahun yang lalu pernah berkumpul di SDC orang tua aku ya begini ya sama Bu Tiasi masih di Indonesia. Kalau boleh tahu yang saya tangkap dalam kegiatan ini yaitu kaitannya dengan budaya positif. Jadi yang pertama adalah pembiasaan praktek baik itu. Kemudian yang kedua saling berbagi. Yang ketiga transparansi pendidik dan introspeksi ya. Introspeksi artinya bahasa Indonesia. Artinya kan introspeksi itu kan menilai diri sendiri ya. Saya kemudian ada di situ saya tangkap juga diferensiasi apa itu bahasa mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, namanya Ibu Kepala Sekolah SD Wonokerto 1. Sebagai orang baru, kami di Gugus 3 ini menawarkan. Artinya saya di sini berkoalisi dulu, batas. Ini adalah langkah awal kita yang di seri 1 dan Wonokerto 1 untuk berkoalisi. Tentunya berkoalisi ini tidak berbeda dengan hal yang lain. Karena kita berpolitik koalisi dari mana Gugus 3 ini nanti lebih unggul, walaupun ini sudah unggul, lebih unggul lagi. Karena saya sebagai warga baru, lepas Pak Nanggeng, saya warga baru bersama Bunda ini tidak melangkai senior gitu ya, tapi konsep ini saya bawa dari konsep sudah Gugus 4 namanya. Kita pernah satu gugus ya namanya ya di Gugus 4. Apa yang kami lakukan di sana itu untuk ibu, kami senang jika di gugus itu saling kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dalam bidang apa? Akademik boleh, ekstra boleh, kegiatannya baik loh. Artinya kita ayo ancang-ancang karena ya kalau satu dari satu jadi satu kita awali hari ini, nanti ke belakang mungkin kita agendakan untuk kegiatan kelima yang dikemas dengan pramuka. Ayo kita agendakan bisa nggak bisa di 1 ujung ke Wonokerto 1 diterima Bu Mutia jika kami nanti bersama-sama anak-anak ke Wonokerto 1 diterima ya, karena politik sudah tadi ada
transparansi, ada 5 poin posisi tadi, tentunya sudah dipilah-pilah. Ibu-ibu ini sudah memilah saya ini posisinya di mana. Itu dirotasi ya. Jadi ini nanti tidak cukup bukan tidak cukup banyak seri satu, kita mengubah ke Rejo karena kami sudah punya posisi koalisi seri satu, Wonokroto 1 dan Rejo sebelum masuk kepada senior kita. Artinya yang di seri 2 adalah senior kita adalah senior kita. Karena kita ya karena ya baru bergabung di Komisi 3 dan beberapa bulan ini. Ya jelas tidak melangkahi senior, tetap kami tetap hormat dan patuh kepada senior. Dan namun tidak sebelum maju ke senior sana, kita bangun dulu kolaborasi yang sulit, yang enak, sehingga nanti para senior itu ada orang baru ternyata ya masih bisa bergabung ke sini, masih bisa bergerak, masih bisa yang lain, sehingga tidak dikata-katain itu pokoknya lu paham sih pokoknya ya pokoknya orang nama IGN misalkan ya. Jadi nanti kita buka kolaborasi ya bukan ya Wonokroto 1 dengan Sari melalui grup ini sehingga kita bisa berbagi saya mohon nanti harapan saya setelah bulan-bulan ibu bapak ini nanti bisa masuk di bergerak angkatan 11. Monggo nanti saya berbagi sehingga kita yang tua-tua ini bisa menerima ilmu dari yang muda kebun juga. Dan yang tua pun oleh istilah kakek pengalamannya mengatakan justru orang tua ini banyak hal yang lupa atau yang apa ya karena mungkin kadang kita setelah itu mungkin nah itu bisa dari oleh kaum ibu bapak-bapak yang masih muda. Jangan segan-segan untuk menerima keluhan, artinya sinau bareng. Yang jelas pakai ngalai singgulek dari nonton sinau itu ya. Itu luar biasa hari ini kita mendapat kuliah dari Bapak selaku guru besar dan kegiatan selanjutnya nanti kita tetap kolaborasi seperti ini. Bisa juga Pak Pas mengundang saya ke Rejo, kita sama-sama saling berbagi di sana, misalkan dikumpulkan dengan Sari atau kumpulkan di Rejo. Senang PHW itu senang bukan menang. Kalau yang menentok ini yang dari diri menang tempat, ya ini seperti apa lain yang kita berusaha untuk setuju ya, ya. Bapak Ibu menerima ya jika saya ke Wonokroto untuk latihan bersama, saya berbagi nanti guru Wonokroto saya ajak ke Sari, saya berbagi bersama, enjoy itu ya. Dengan dasar itulah kita berprestasi dan bisa mengubah diri yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan transparansi. Itu saja yang dapat saya sampaikan siang ini. Luar biasa, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini dikembalikan ke Pak Pas atau langsung di terima kasih juga Pak Pres. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan Pak Pres hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing, dan tentunya Bapak Ibu guru juga sudah bisa menilai dirinya sendiri kira-kira ada di posisi yang mana seperti itu. Bukan berarti Pak Pres tadi menfonis gitu bukan ya Pak, tapi paling tidak mungkin istilahnya seperti itu ya. Ya seperti disampaikan Pak saya introspeksi. Nah, introspeksi diri. Jadi kita sudah punya gambaran. Selama ini saya ngajarnya seperti ini. Saya ke anak-anak sikap dan juga perilaku saya seperti ini. Berarti saya
masuk di kategori yang tinggi. Mungkin seperti itu ya Pak Pras ya. Jadi seandainya selama ini perjalanan kita itu istilahnya, oh berarti saya masih di jalan ini, perlu pembenahan, perlu introspeksi. Jadi mohon dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka juga, mari kita perbaiki segala sesuatunya demi pendidikan anak-anak ke depan. Jadi paling tidak manfaat yang kita ambil hari ini sangatlah berharga, sangatlah luar biasa. Jadi meskipun kurang lebih tidak ada 1 jam ya, jadi kita dapat ilmu gratis meskipun tanpa musuh. Jadi mudah-mudahan Pak Pras juga kedepannya untuk geraknya berjalan lancar, kita dapat ilmu bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Berharap dengan anak-anak juga bisa. Ya sebenarnya kita tuh di guru penggerak itu siswa itu tidak masalah. Jadi siswa itu tidak pernah salah sebagai yang kita lakukan. Itu bagaimana guru menyikapi anak. Jadi ketika anak berbuat salah, seperti tadi kita melakukan segitiga restitusi. Jadi guru tidak boleh berpikiran anak itu salah. Jadi kalau di guru penggerak anak itu tidak punya salah. Artinya siswa itu nanti bisa endingnya menemukan kesalahan. Solusi ya. Kalau memang dituntut kita tuh sekarang harus sudah dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Jadi zamannya anak ya seperti itu. Sekarang ini sudah beda dengan zaman kita waktu SD. Dulu banyak tracker, karet. Sekarang anak-anak nggak ada yang main seperti itu. Mainnya bersih sekarang. Jadi memang kita harus mengikuti kodrat alam dan menurut sama anak. Itu memang. Itu seperti yang sudah disampaikan Pak Pras, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing dan kita bisa berbenah diri. Jadi kedepannya monggo kita saling introspeksi, kita benahi cara pembelajaran kita terhadap anak-anak, karena itu seperti yang disampaikan Pak Pras, bukan zamannya kita itu menghukum anak, tetapi mencarikan solusi yang terbaik. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ulul bersembilan. Jadi kesepakatan punya Joko ini lagi apa itu mah batu lagi nah kita oke sudah tuliskan satu peraturan kelas yang peraturan yang kamu ketahui. Jadi kita peraturan itu apa? Jadi peraturannya ada itu apa? Jadi sudah peraturan kelas, sudah peraturan sekolah. Ya, tuliskan. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, sekarang apa tuliskan dari peraturan yang sudah kamu tulis. Nanti kita akan buatkan menjadi keyakinan kelas. Jadi
kalau peraturan itu kan sebuah aturan yang sudah ada dan yang sudah dibuatkan untuk kamu taati kan. Jadi yang membuat kan bukannya jelas. Tapi kalau keyakinan kelas nanti adalah keyakinan yang kamu buat sendiri. Jadi kamu harus apa? Melakukan keyakinan tadi. Jadi yang sudah kalian buat nanti dari ini peraturan nanti kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi akan jadi kesepakatan kelas kita sama. Ya. Karena penunjukan dulu dari peraturan yang sudah kamu buat. Siswa diharapkan untuk memakai seragam setiap jadwalnya. Ya. Jadi memakai seragam ya. Memakai seragam sesuai jadwal ya. Oke. Kemudian di sini ada tidak boleh membuli. Berarti tidak, kata-kata tidak itu kan sebuah larangan, kan? Nah, berarti kalau tidak boleh membuli itu berarti paling tidak harus apa? Menghargai teman, ya. Menghargai teman. Terus tidak memotong pembicaraan dulu. Berarti menghormati dulu. Di sini menghormati guru apa harus sama seperti ini? Oh tidak. Berarti harus sopan seperti itu ya. Kemudian tidak boleh bermain di dalam kelas. Jadi apa kira-kira? Kalimat positifnya agar bisa menjadi keyakinan kelas. Ada masalah kerja jadwal, menghargai teman, menghormati guru. Jadi kalau bermain di dalam kelas kira-kira mengganggu ketertiban kan? Ya, berarti apa keyakinannya? Menjaga ketertiban. Ini sebagai kelas bukan sekolah. Ya. Tidak boleh kotean, jadi sama ya, menjaga ketertiban. Kemudian tidak boleh menyontek, sama dengan menghargai teman. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positif untuk keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Lagi menjaga kebersihan kelas atau jagalah apa? Kebersihan kelas. Oke, ngerti nggak ya? Sama. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bermusuhan atau bertengkar. Jadi sama dengan menghargai nanti. Saya ingin tidak ada pertengkaran. Jadi sama. Jadi di sini kita menemukan berapa keyakinan kelas? Berapa itu? 5. Ada 5 keyakinan. Jadi itulah keyakinan kelas yang nanti harus kalian terapkan di kelas. 1. Memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalau waktunya pakai seragam pramuka ya jangan pakai olah. Nanti satu-satu pakai merah putih itu. Ya. Kemudian menghargai teman. Kalau satunya tidak bertengkar, tidak membuli, ya kan? Apa membuli itu? Mengejek. Ya membuli itu mengejek.
itu namanya membuli. Dan menghormati guru, hormat. Terus, Pak, ketika Bapak Ibu guru di depan berbicara, kalian yang mendengarkan, ya kan? Kalau waktunya kalian disuruh bicara, ya bicara. Jangan Pak Guru di depan ngomong, ikut ngomong. Gantian disuruh ngomong, jadi kebalik. Ya. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Berarti tidak rame, tidak kotean, tidak bermain di dalam kelas seperti itu, ya. Kemudian jagalah kebersihan kelas, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak menyimpan sampah di loker, nah, yang sudah biasa kalian lakukan. Berarti kalau nanti kalian masih melakukan atau menyimpan sampah di dalam loker, nanti kalian melanggar kesepakatan kelas kalian sendiri. Yang nomor berapa? Kesepakatan yang mana yang dilanggar begitu? Nomor berapa? Nomor 4. Apa nomor 5? Apa nomor 3? Yang mana? Nomor 5. Berarti menjaga kebersihan. Jadi yang ada di dalam kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi misalkan hari ini yang bikin Angga misalkan sama Beni, ya bukan kebersihan kelas ini bukan tanggung jawab Angga sama Beni saja, tapi kita semua yang ada di dalam kelas ini bertanggung jawab terhadap kebersihan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang nanti harus kita yakini, ya. Baca dari Bapak, ya. Terima kasih, nanti lanjut ke pelajaran